tidak memakai jilbab sebagainya itu kan. Dan kemudian dia menantang kepada Rizky sebagainya yang masuk dalam Fakultas Ilmu Dakwah. Dalam bahasa dia, saya elaborasi adalah apa yang Anda lakukan sebagai mahasiswa muslim, buku-buku Anda yang apa yang Anda hasilkan sebagainya, apa peran ilmu agama dalam hidup Anda seperti itu. Ya, jadi ibaratnya selama ini memang Fakultas Dakwah itu dianggap hanya sebagai program studi tertua, ya, bahkan Duwin seperti itu, ya, tertua dan tidak maksud apa-apa dalam bahasa ini gitu. Dan kadang-kadang dia hanya mencetak guru ngaji dalam bahasa dia, gitu kan. Nah, disinilah kemudian Rizky ingin membuktikan bahwa peradaban Islam itu dibangun atas Islam. Ya, selama ini dia misal mengambil contoh peradaban di Baghdad, kemudian di Utsmani sebagainya kayak gitu. Maka tidak pantas misalnya fakultas dakwah itu dianggap sebagai fakultas yang paling rendah mutunya, karena memang ini yang dikritik oleh si Anissa sebagai feminis tadi. Maka dalam bahasa Anissa ya jilbab nggak perlu tuh kan. Jadi yang penting adalah pemikiran, pengetahuan kayak gitu. Ya, jadi ini perdebatannya. Kemudian sekularisme, ya, jadi apa namanya, di UIB itu ternyata memisahkan antara ilmu agama dan ilmu pendidikan tadi. Jadi meskipun kampus Islam di UIB adalah dia memisahkan antara ilmu agama dan apa namanya pendidikan tadi. Ya, Islam tidak dijadikan sebagai dasar atau pandangan hidup di dalam novel ini, ya, maksudnya teman. Kemudian tadi kembali ke tantangan dakwah, ya, bahwa di sini si Pizarro pengen menantang, ya, menantang mahasiswa. Anda ini mahasiswa muslim loh itu kan. Apa yang Anda lakukan selama ini itu kan. Ya, lewat si Anissa ini dia mengkritik. Anda baca buku enggak selama ini gitu loh. Ya, karena ketika apa namanya ketika saat pertama kali si Anissa ini apa namanya dia masuk menjadi dosen pertama kali kan dia membawa sebuah buku tebal tuh kan. Kalau dalam bahasa di novel ini seperti hampir 1000 halaman tuh kan, dan itu adalah buku psikologi barat tuh kan. Mereka kaget tuh kan, dan Anissa menantang tuh kan, Anda baca nggak buku ini, dalam bahasa dia kayak gitu. Terus bagaimana Anda belajar sebagai kayak gitu. Ya, jadi ini menantang para mahasiswa muslim bagaimana peran mereka dalam ilmu pengetahuan tuh kan. Gitu. Ya, itu tantangan dakwah, ya. Jadi dakwah selama ini, ya, menurut novel ini adalah dianggap hanya dalam apa kajian agama saja gitu. Orang ceramah itu dakwah itu. Dia tidak menghasilkan bangunan ilmu pengetahuan yang utuh gitu, ya. Padahal kembali ke apa pembicaraan si Rizky atau si Pizarro sebagai tokoh utama tadi adalah bahwa Islam itu pernah menguasai peradaban, ada di Baghdad, ada di Turki Utsmani sebagainya itu kan, di Cordoba sebagai Spanyol sebagainya kayak gitu. Ya, ini yang harus di apa yang harus di apa refleksikan oleh umat apa namanya umat muslim gitu, kata Rizky, ya. Selama ini umat Islam tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan gitu. Peradaban Islam mengalami kemunduran luar biasa karena dakwah hanya dianggap sebagai penyampaian secara retorika saja, ya. Dakwah di mimbar selesai, kemudian ceramah selesai, ya. Ini saya menangkap dari pesan-pesan yang disampaikan si tokoh utama tadi. Ya, kemudian numerologi, ya, semiologi, karena di sini ceritakan bahwa si Rizky, si Anissa ini ketika membunuh dia menunjukkan sebuah kode, ya, kode yang sangat unik tuh kan. Kemudian nanti mampu nggak si Rizky ini memecahkan dan sebagainya. Jadi ada satuan ilmu pengetahuan juga di dalam novel ini, ya. Ada psikologi, kemudian ada semiologi juga masuk di sini. Ini luar biasa menarik. Kemudian percintaan, ini juga sedikit ada tapi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mendalam, ya, tidak terlalu dibuat baper lah, karena di sini lebih bagaimana upaya membangun sebuah ilmu pengetahuan berdasarkan Islam itu yang pengen diangkat oleh si Pizarro dalam novel ini, ya. Hanya beberapa apa namanya cerita saja yang diangkat mengenai misalnya si Anissa akhirnya nanti dia jatuh cinta kepada si apa namanya si Pizarro ini, ya, lewat bukan karena fisik tapi enggak, tapi karena bagaimana si Rizky ini memang memiliki argumen yang baik dalam mematahkan klaim-klaim atau tuduhan oleh si Anissa tadi, ya, klaim-klaim tentang Islam itu jumud, Islam itu tidak
membangun peradaban Islam, tidak membangun peradaban, kayak gitu. Ya ini ya akhirnya memang di endingnya adalah si Anissa meninggal sebagainya dalam kondisi yang Islam sebagainya gitu. Jadi nanti belakang masalah yang pengen diangkat oleh si Pizarro dalam novel ini, teman-teman. Bentar ya, nggak bisa gerak, bentar saya ini. Nah ini tokohnya ya. Ini ada ya Muhammad Rizki ya, seorang santri ya. Dia diceritakan berasal dari ranah Minang ya. Jadi di sana terkenal dengan para pendakwah ya. Jadi misalnya dia menggunakan contoh Buya Hamka sebagainya itu kan. Jadi mahasiswa fakultas dakwah ya, maupun psikologi Islam. Dia memiliki dan bahkan diceritakan di saat sebelum kuliah saja si Rizky ini adalah suka menulis ya, membuat sebuah cerita sebagainya. Ini tokohnya ya. Kemudian ada Anissa Tuleksa tadi, dia feminis, pintar, mahasiswi terbaik dan pengidap skizofrenia ya. Dia adalah ternyata di sini adalah seorang mahasiswi yang membunuh ya seluruh mahasiswi terbaik di UIB tadi ya. Jadi setiap mahasiswi yang terbaik itu pasti akan dibunuh oleh dia, diincar. Ya kemudian bunuhnya adalah dengan cara yang psikopat namanya kalau kita mengatakannya ya. Jadi dipenggal kepalanya, kemudian dipisahkan antara tubuhnya, kakinya sebagainya. Kemudian setiap kakinya diberikan sebuah tanda numerologi, ada 66 sebagainya gitu. Maka ini menantang ya si Rizky, kemudian ada adiknya ini Arisiska ini untuk memecahkan kode-kode ini ya. Jadi dia akhirnya memberikan satu pesan menarik bahwa si pembunuh ini sangat pintar, bahkan dikatakan dia adalah bisa menjadi mahasiswa yang terbaik dan bisa menjadi asisten dosen. Ini tokohnya, dan ada tokoh lain ya. Saya hanya mengungkap ini tokoh penting saja. Tokoh ada Rizky ya, ada satu, kemudian ada Rizka, si adiknya bukan adik kandung ya, ini hanya adik dari anak paman lah sebagainya itu kan, yang kebetulan memang dituntut untuk kuliah di UIB tadi. Ya, ini kasusnya adalah pembunuhan terhadap mahasiswa berantai di IB, mayat dimutilasi dan meninggalkan beberapa sandi numerologi. Nah, ini teman-teman akan dibawa pada sesuatu yang sangat menarik ya. Kita tidak bisa menebak ke arah mana sih alur novel ini itu kan ya, ke arah mana enggak. Kalau teman-teman nanti selesai membaca baru teman-teman bisa memaknai kemudian menyimpulkan apa pesan sesungguhnya itu kan ya. Pesan-pesan itu apa saja nanti teman bisa membaca. Tapi saya tadi bisa menyimpulkan bahwa ada pesan yang tidak dibangun, misalnya tadi tentang dakwah, psikologi Islam, ada pemikiran, ada simiologi dan sebagainya. Nah ini kasus yang tidak diangkat. Nah pesannya adalah bahwa mahasiswa FDKI ya, khususnya di Al-Hikmah Fakultas Dakwah Komunikasi itu harus pintar ya, harus mengintegrasikan antara ilmu umum dan ilmu agama agar tuduhan yang dialamatkan pada umat Islam itu salah gitu loh. Tuduhan yang selama ini menganggap bahwa umat Islam itu ya umat yang tidak pintar, umat yang bodoh sebagainya itu kan, tidak mengerti apa-apa kayak gitu. Ya mahasiswa LDKI harus terus membaca. Nah, ini juga yang tidak dipesankan oleh si penulis. Jadi kelemahan mahasiswa adalah tidak membaca. Makanya ketika diberikan buku tebal oleh si Anissa tadi pada kaget, bukan kok tebal banget bukunya tuh. Nah, berarti ini mungkin berlatar belakang kegunaan sang menulis bahwa hampir mahasiswa tidak menulis, membaca kayak gitu. Ya, jadi kelemahan mahasiswa itu adalah tidak mau menulis, tidak mau membaca buku sebagainya. Biasanya adalah dia hanya sistem kebos malam saja. Nah, ini yang tidak dipesan oleh si penulis. Kemudian mahasiswa WDI bangga dengan keilmuannya. Jadi sebagai mahasiswa dakwah Islam ya, misalnya di Al-Hikmah, kita harus bangga ya bahwa dengan Islam itulah akan lahir sebuah peradaban yang sangat maju. Ya, kita tidak boleh memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, harus mengintegrasikan. Teman-teman mungkin kuliah di Al-Hikmah dakwah, tapi harus juga belajar ilmu lain. Teman-teman bisa jadi nanti kalau ada waktu kuliah lagi sebagainya, atau kalau nggak ada baca buku saja, baca buku politik, baca buku sosiologi atau psikologi Islam, mana-mana teman-teman yang
disukai saja. Jadi harus ada integrasi ilmu, ya. Kalau hanya mau belajar satu ilmu saja, maka kita akan jumut atau tidak memiliki pengalaman yang luas. Jadi ini dari saya teman-teman ya, mungkin cukup singkat saja, tidak usah terlalu panjang lebar sebagai pemantik awalan. Kalau ada yang mau bertanya atau diskusi, monggo silahkan teman-teman, saya buka pertanyaannya. Silahkan. Baik, teman-teman yang hadir menyimak kan apa yang saya sampaikan. Mungkin dari Ane kali start pertama tuh. Ya, silakan. Yuk, silakan Ariwan. Ya, beberapa kali Ane juga pernah baca beberapa novel sih, terbitan Salsabila. Memang dia banyak menerbitkan novel-novel konspirasi gitu lah ya. Ada Iya, Ordo, ada Khilafah. Ane pernah baca juga tuh. Iya, itu. Ya. Fenomenal Jakarta Secret tuh kemarin. Cuman Ane nggak dapat bukunya tuh. Iya. Nur Ridwan ya, nulisnya ya? Ya, Rizky Ridwan ya, Ridwan sama Zainur Sama antum tuh. Ada Ridwannya tuh. Iya. Iya. Ane mau tanya, Ustaz. Kan banyak mahasiswa yang ingin berkarya gitu ya, Ustaz. Nah, salah satunya kan tadi Ustaz bilang jarangnya mahasiswa menulis novel gitu, Ustaz. Seberapa pengaruh novel itu untuk mahasiswa? Maksudnya seberapa pengaruh mahasiswa membuat novel untuk mempengaruhi orang gitu, Ustaz? Kalau Ane sih ngerasa emang dari novel yang Ane baca tuh emang mempengaruhi daya pikir kita sih, Ustaz. Apalagi kalau dibungkus dengan Islam gitu, Ustaz. Ya, betul. Jadi kita berpikir juga, terus juga dapat informasi juga dari novelnya, nggak cuman novel ya percintaan yang tadi Ustaz bahas juga, tapi banyak informasi juga yang kita dapat gitu, Ustaz. Ya, menurut Ustaz gimana sih? Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Tuan. Jadi jawaban saya mungkin masih hipotesis ya, masih perlu dibuktikan, dan tadi juga pernyataan Ariwan itu masih hipotesis awal dan pengalaman yang kalau dalam bahasa ilmiah sih perlu dibuktikan. Itu bagus sebagai mungkin ya skripsi lah ya, psikologi nanti arahnya tuh kan, psikologi komunikasi. Jadi bagaimana pengaruh novel itu terhadap pemikiran sebenarnya, itu lebih menarik kalau mau dijadikan penelitian, dan mungkin di luar sana juga ada udah menulis sebenarnya gitu loh. Baik, pertama saya akan berangkat dari pengalaman saya sendiri ya, pengalaman pribadi ya. Saya di awal saya kenapa sih akhirnya saya suka novel dan sebagainya itu kan mungkin terbentuk dari habit ya, dari kebiasaan di masa kecil ya. Jadi dulu saat saya SMP itu inilah alhamdulillah, karena kebetulan buku-buku yang ada itu buku-buku Islam gitu kan, dan mungkin kalau dulu yang ada tuh buku-buku komunis, jangan-jangan saya ke komunis gitu kan. Jadi hampir seluruh pengalaman pemikiran saya itu adalah dari buku interaksinya. Jadi sejak SMP bahkan waktu SD dan selesai sangat senang dengan novel-novel Islam. Ya misalnya dulu di zaman saya SMP atau SMA itu ada namanya Majalah An-Nida. Kalau teman-teman tahu, ingat apa nggak, ada nggak tuh ya? Majalah An-Nida itu luar biasa. Biasanya cerpen Islamnya sangat bagus banget, bahkan ketika teman-teman itu main-main, saya berburu novel itu, cerpen itu di waktu itu. Ya kalau novel-novel yang agak umum, misalnya novel-novel Wiro Sableng, teman-teman nggak tahu, ingat nggak itu? Nggak tahu kali ya. Yang di film Wiro Sableng, kemudian Joko Sableng, sebagainya, novel-novel kolosal itu luar biasa, mempengaruhi pemikiran saya. Jangan menggunakan apa tadi pertanyaan si Ridwan, itu sangat berpengaruh luar biasa. Ya, bagaimana novel itu mempengaruhi cara pandang atau mendesain pemikiran orang. Kita berimajinasi sebagainya. Itu saya teringat waktu itu, dan saya dengan baca novel itu jauh lebih dewasa dari orang-orang seumuran saya, pemikirannya, pergaulannya gitu. Ya di waktu itu saya sering gitu kan, apa namanya, kalau pulang sekolah saya berburu buku itu kan, novel yang saya cari itu kan, novel Islam juga. Walaupun kadang saya juga menemui novel-novel yang mohon maaf yang kadang-kadang agak bagus ceritanya, yang novel-novel yang dewasa sebagainya, tapi ternyata saya sudah menelisih tadi itu kan. Kemudian di sana saya mulai untuk menyukai buku-buku yang lain tuh kan, ya buku-buku politik tuh mulai suka tuh kan. Bahkan karena saya membaca berbagai buku politik sebagainya, di SMA saya udah kritis
misalnya saya menolak pandangan menyatukan antara Islam dan politik kayak gitu. Dulu seperti itu, sangat sangat radikal itu. Kalau ada teman-teman yang misalnya menyatukan antara partai politik, saya waktu itu mendebat gitu kan. Nah, ini pengaruh dari tadi cerita novel. Nah, kemudian yang kedua adalah novel itu adalah imajinatif. Ya, ini yang menariknya adalah kenapa sih saya lebih suka membaca novel ketimbang nonton filmnya tuh kan. Beberapa kali saya nonton film-film yang apa ya, film-film misalnya novel apa novel Islam yang udah masuk di bioskop itu, yang saya tonton misalnya adalah boomingnya Ayat Cinta ya 1 2 itu, kemudian ada KCB. Saya membaca novelnya habis, tapi ketika nonton kecewa, kok nggak beda, jadi nggak merasakan apa ya, nggak ada makna religinya gitu, banyak hilang. Nah itu novel ya. Kemudian pengalaman yang lain adalah bahwa eh, mungkin ini sampel ya, saya tidak mengatakan ini cukup menjadi sebuah apa bukti yang kuat, tapi mungkin tadi perlu di apa namanya dibuktikan. Jadi beberapa teman saya itu, senior saya di UIN itu dosen dari komunikasi itu, mereka karena dulu adalah penulis novel, karena nulis novel. Bahkan Mbak Anang, Mbak apa Bu Asmana dia kan dia dosen di UNJ kan, sastra ya. Ya, kemudian ada juga misalnya Pak Adian Husaini, dia nulis novel juga ternyata. Siapa lagi itu, banyak sekali dosen-dosen itu yang ternyata selain dia bergelut di akademis, dia adalah penyuka novel. Jadi saya teringat dalam filmnya apa namanya saya nggak lupa. Film yang terakhir itu saya tonton misalnya adalah Cinta Suci Jahrana. Nah itu film itu. Nah di akhir cerita itu ketika si Jahrana itu lagi sakit tuh kan, kemudian dia koma tuh kan, di rumah sakit dia sembuh, ada seorang dokter yang datang, ibu-ibu tuh kan, mak-mak tuh kan, ternyata si dia seorang dokter yang luar biasa, bahkan atau si Ana lagi baca buku dan dia menyarankan Anda kalau bisa jangan baca buku berat akademis dulu itu kan, coba sekali baca sastra kan, nanti akan memberikan pemikiran baru. Nah ini salah satu pesan yang luar biasa. Sastra itu bisa membuat kita berimajinasi. Nanti bertingkat deh. Saya dulu termasuk ya sama lah awal-awal tuh kan, awal membaca novel itu yang tema-tema percintaan itu pasti pasti suka tuh kan, Tereli. Tapi sekarang sudah mulai beralih tuh kan. Misalnya kayak yang tadi baca Ridwan tuh kan, ada novel Salsabila kan, ada tentang konspirasi, tentang sebagainya tuh kan. Ada Rizky itu kan, ada si Ridwan itu kan, itu luar biasa tuh kan. Kemudian kalau novel barat ya dan Bruan tuh kan, ada banyak sekali kayak gitu. Jadi sangat sangat luar biasa, teman-teman silakan saja untuk membaca novel untuk mengalihkan ya, untuk menghindari kejenuhan. Saya kayak gitu. Jadi saya kalau lagi jenuh nih baca-baca buku apa ya, buku berat nih kan, nih buku-buku akademik gitu kan, buku akademik itu berat kadang-kadang tuh kan, lagi capek apalagi disertasi kan, berat banget tuh kan. Lalu kemana, ke novel. Nah, lebih enteng, kemudian nanti kita bisa tertawa sebagainya. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman silakan saja nanti membaca apa ya, membaca dua perspektif ya. Kalau teman-teman jenuh, paksa saja baca buku yang kuliah, nanti kalau capek ya baca novel sebagai, jadi agar tidak selamanya menjadi bosan. Jadi ada variasi dalam membaca buku ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya, pengalaman saya mengatakan novel itu sangat berpengaruh terhadap pemikiran seorang ya. Jadi bahkan kalau kita boleh melirik sejarah lagi, Buya Hamka kan tulis novel luar biasa. Hamka novelnya kan bagus banget, sampai sekarang terkenal kan ya, kayak gitu ya. Kemudian ada pemikir kiri misalnya, musuhnya Hamka misalnya Pramodia, itu luar biasa, ada Bumi Manusia sebagainya kan. Nah ini kan berarti orang-orang dulu ternyata selain Hamka itu kan, selain dia seorang politikus, seorang ulama ya, apalagi kepala keluarga dan sebagainya, tadi itu seorang sastrawan, dia nulis novel. Nah ini yang menarik ya, menarik yang sepertinya memang saya nggak tahu mau mulai dari mana. Di saat sekarang dunia sedang banyak informasi hoax tadi ya, medsos yang seperti itu ya, kita harus membangkitkan sebuah tradisi menulis dan membaca ya, harus menulis membaca. Mudah-mudahan nanti di tahun selanjutnya kita menghasilkan sebuah karya yang menarik. Bahkan kalau kita melihat di peradaban barat sekarang, orang walaupun ada medsos dia tetap menuliskan buku kan. Sastra-sastra dari barat itu sangat luar biasa, bisa kita nikmati sampai sekarang. Nah ini yang menjadi sebuah catatan penting bagi kita sebagai umat Islam. Sekali lagi, concern saya adalah bagaimana membangkitkan sebuah minat untuk membaca dan menulis
Ini yang saya belum ketemu formulanya dengan, karena memang susah ya, karena habit setiap orang itu berbeda-beda. Ya, itu mungkin jawaban saya untuk Ridwan. Silakan yang lain. Baik, teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, ini dari Nur Hanifah Ya, Asibur. silakan teman-teman yang mau bertanya, monggo silakan. Di chat ada nih, Ustaz. Bentar, bacain. Ada di chat. Untuk mahasiswa, gimana sih cara membagi waktu antara membaca novel dengan belajar? Kadang kalau sudah membaca novel itu Oh, udah menghabiskan waktu gitu, Ustaz, katanya. oh gitu. Oke, baik. Jadi begini ya teman-teman ya. Teman-teman kalau kalau membaca novel itu saya kira sih tidak menghabiskan waktu ya, sangat bermanfaat. Jadi masalah pengetahuan waktu ya, teman-teman memang ini berbeda-beda ya. Tapi kalau saya sih kadang-kadang memang gini ya teman-teman, apalagi teman-teman yang masih belum berkeluarga tuh ya, itu sangat sangat waktunya sangat luang ya, sangat bisa lah diatur. Misalnya pertama teman-teman bisa mengambil waktu di pagi hari atau apa. Jadi gini, teman-teman kalau baca buku tentang akademik gitu, jangan lama-lama, belajar yang lama-lama tuh kan. Misalnya teman-teman membaca buku apa sejarah atau sirah tuh ya, kan ada yang mungkin ini mahasiswa alikma ya, yang lama-lama teman-teman satu hari nggak usah misalnya 15 menit, teman-teman target aja, apakah target pakai waktu atau pakai halaman. Kalau dulu saya sebelum sebelum nikah malah target satu hari minimal 100 halaman, kejar tuh, alhamdulillah selesai. Tapi sekarang ya karena udah berkeluarga, kalau mau baca buku pagi anak udah nggak digendong ya beda lagi waktunya. Tapi intinya teman-teman harus harus membagi waktu sendiri. Prof Azra ya teman-teman mungkin tahu ya, yang ulama yang kita anggap agak liberal tuh kan, dan dia jurnalis gitu. Dan Prof Azra itu mantan rektor UIN itu sampai sekarang produktif menulis, dan dia orang yang di Indonesia itu yang paling dianggap banyak hasil karyanya. Dia nulis dulu jam berapa? Jam 3 pagi. Baca buku jam 3 pagi gitu. Bayangin aja. Mungkin saya pernah mengatakan ya, misalnya Prof Yusril dulu. Ingat nggak Prof Yusril Islam Mahendra yang dulu ikut gabung ke Pak Jokowi, dia di PBB itu kan. Bahkan kata Pak Sadibi dulu kalau dia belajar membaca itu dari jam ya bisa salah sampai jam 2 pagi. Kayak gitu dia baca bukunya. Makanya dia menulis naskah apa namanya hukum itu biasa ketik gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Nah, ini yang tidak ada di dalam apa ya, kebiasaan mahasiswa kita kan, nonton bola jam 12. Mulai nggak teman-teman? Mulai kan? Ya saya tidak mendedikasikan bola enggak, tapi bagaimana kita bagi waktu tuh kan, kadang-kadang nonton bola jam 2 pagi gitu kan. Nah, jadi kayak gitu, kita terpengaruh oleh budaya barat. Gitu. Kapan belajarnya saya nggak tahu tuh kan. Kalau nonton bola bikin kopi tuh kan, nah melek tuh kan. Tapi baca buku nggak bikin kopi, tidur. Jadi teman-teman jangan atur saja tuh kan ya, waktunya yang lama-lama. Baca buku tuh masalah lama dulu, target aja misalnya satu hari cuma 15 menit selesai. Nanti lama-lama akan tercipta sebuah apa ya, sebuah keinginan tuh kan. Kadang-kadang pas dulu kayak gitu tuh kan, ternyata nanti menarik tuh kan. Nah, sekarang kadang-kadang kalau lagi di waktu luas belum mana saya baca buku kayak gitu. Bahkan dulu saya saat kuliah di UIN, di S2 di UIN itu kan S2 itu saya baca buku tuh kan, baca buku di apa namanya, di tempat menunggu bis ya, di halte, di dalam bis itu kayak gitu. Saya gitu. Jadi saya melihat gitu kan, ketika saya pulang dari UIN itu saya melihat orang-orang tuh kok kayak orang robot tuh kan, mereka di handphone sendiri tuh kan, sendiri tuh. Saya mau nggak mau kayak gitu, saya baca buku aja tuh, koran saya lebar kayak gitu. Jadi intinya teman-teman, untuk aturan resmi adalah silakan dibikin jadwal sendiri ya. Silakan teman-teman mungkin satu hari, atau kalau belum bisa ya seminggu beberapa kali dulu lah tuh kan. Atau kalau udah bisa ini sehari pagi doang di subuh baru aja atau apa 10 menit baca aja dulu. Jadi lama-lama kan kalau temen sehari 10 halaman pagi doang, nanti kan seminggu udah berapa? Udah 100 halaman kan kayak gitu. Nah, itu yang udah bagus itu. Jadi teman-teman lah yang bisa mengatur kayak gitu. Jadi tidak waktu kita sama 24 jam teman. Jadi tergantung bagaimana kita bisa mengatur waktu itu. Ya, jadi jangan sampai teman nggak membaca buku. Sayang ya mahasiswa tidak apa namanya, membangun pemikiran secara intelektual. Sayang banget, rugi teman-teman nanti ya, kerugian itu nanti nggak sekarang ya. Tapi saya merasakan dampaknya bahwa perbedaan panjang ketika saya dulu udah ke Alikma kuliah bukan, kemudian masih S1 S2 S3 itu saya berpikirnya alur pencarian masalah, bacaan bukunya juga berbeda banget. Jadi semakin banyak baca buku maka insya Allah teman-teman akan mendapatkan wawasan semakin luas.
Itu jawaban dari saya. Silakan teman-teman nanti mengatur saja waktunya, nggak usah lama-lama ya. Tiap pagi 10 menit atau 5 menit udah selesai, nanti nggak usah ditambahin, nggak usah kuat, nggak usah, pokoknya udah mungkin aja, nanti setelah itu ngapain, mau kerja atau ngajar, udah selesai. Itu mungkin dari saya. Lagi silakan, ada lagi? Teman-teman yang lain, ada Fauzan, Jamun, Bang Aditya Angga, Manuel Monis yang hadir bisa bertanya atau terkait novel atau literasi, mengenai literasi. Ustadz Sunarni termasuk pegiat literasi juga ya Ustadz ya. Ya betul. Tadi udah ada pertanyaan terkait membagi waktu. Nah, Ustadz tuh udah pengalaman banget Ustadz. Mungkin memang kita tuh sebenarnya sama ya Ustadz ya, waktunya, cuman kemauan dari diri sendiri gitu Ya, ya. kemauan saja sih. Dan Sama Pak, teman-teman waktu itu, bahkan saya kekurangan sekarang sangat sibuk. Saya harus bagi waktu dengan keluarga, dengan anak, istri, itu kan, sebagainya itu kan. Ya kita cuci waktu aja, saya cuci waktu kan. Ya gitu. Cuci waktu aja, bagaimana kita belajar sambil mau anak, karena saya sekarang pakai bawa buku. Timbang handphone, mending bawa buku itu kan, baca lembar itu kan. Kemudian nanti juga menular ke anak sebagainya itu kan. Timbang dilihatin handphone, mungkin ngomong sambil baca buku kan, kayak gitu. Jadi tergantung teman-teman bagaimana mengatur waktunya lah. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengatur waktu saja itu kan. Ya, kita berharap adalah teman-teman yang jauh lebih hebat nanti kan. Kalau saya, ya kalau saya pernah ceritakan kan kondisinya berbeda, teman-teman saya kuliah umur udah berapa itu kan, sambil jualan sebagainya itu. Ternyata saya bisa kan. Ternyata saya di Al-Hikmah di sini di S3 ternyata bisa bisa bersaing, bahkan teman saya di S3 itu ada lulusan Unpad, ada UGM itu kan. Al-Hikmah itu kan, Al-Hikmah di mana nggak ada yang tahu. Tapi maksudnya adalah dimanapun kita belajar, ya bacalah buku, itu yang paling penting. Syukur-syukur kita bisa kampus yang bagus tuh kan, tapi kalau nggak bisa, saya mengatakan Hamka aja nggak pernah kuliah kan, dia sampai mualimin kan, ini 100 buku, luar biasa, ada Tafsir Al-Azhar kan, luar biasa. Dulu kita yang S1 kan nulis buku satu aja enggak, ya minimal ya bisa nulis ilmiah lah, atau skripsinya bagus itu kan, kalau belum bisa kayak Hamka kayak gitu. Seperti itu ya, jadi saya berharap sih teman-teman seperti itu ya. Jadi jangan sampai semakin usia bertambah ilmu nggak bertambah. Nah, itu aja itu kan. Jadi kuliah itu dia dalam mencari ilmu pengetahuan. Jangan hanya untuk ijazah. Kalau ijazah capek nanti. Terus membaca, menikmati membaca agar pemikiran kita menjadi dewasa, dan bahasanya biar awet muda dan sebagainya. Gitu. Pemikiran kayak gitu. Ya, jadi nanti masa tua kita nggak menyesal karena lalai belajar di masa muda. Seperti itu. Ada lagi silakan teman-teman, monggo. Ini karakter mahasiswa itu ditanya diem. Karakter mahasiswa gitu, tanya tuh kan, harusnya tanya itu kan, langsung saya Pak, tanya tuh kan jarang tuh. Tanya aja apa aja nih, nggak apa-apa. Ya sebenarnya saya juga sama ya teman-teman ya, kayak dulu gitu. Dan saya mulai belajar kan ketika S2 S3 tuh kan, saya tanya tuh kan, bahkan ketika saya kuliah di UIN kayak gitu tuh kan, temen Jim saya tanya tuh kan duluan tuh kan. Jadi saya mulai belajar lah tuh kan untuk menata namanya gagasan tuh kan, kayak gitu. Jadi ya kita belajar lah teman-teman ya. Jadi memang tidak ada yang sempurna, semuanya adalah terus belajar. Jadi teman-teman harus berani bertanya dengan, jadi tanyakan saja yang ada dalam kepala. Pertama kita dapat dua manfaat. Pertama kita bisa memperluas pemikiran, kemudian dia menata gagasan. Itu yang paling penting ya. Ketika saya kemarin kuliah di UIN kayak gitu S3 tuh, oh ternyata begini loh, diskusi, kemudian saling buat argumen kayak gitu. Itu luar biasa. Dan ini mungkin yang masih sangat jarang juga di kalangan kita ya, mahasiswa dalam kelas tanya nggak diem gitu kan. Nah ini karena mungkin tadi juga karena di awal nggak mempersiapkan materinya tuh kan ya, tidak membaca buku sebagai, tidak ada gagasan dibawa ke ruang kelas, itu yang mungkin menjadi permasalahan itu kan. Jadi mahasiswa datang ke dalam kelas nggak bawa apa-apa, nggak pemikiran, harusnya buat catatan tuh kan.
Lalu saya kan ada SAP itu kan gitu, SAP, tapi kalian cari referensi ini apa, saya tanya, tapi nggak ada juga sih, diem, nggak ada yang kritik. Padahal dikritik tuh seneng banget kan, jadi kita bisa belajar lagi, tapi nggak ada. Di kelas ya udah, bertanya nggak ada, diem. Ini yang menjadi permasalahan juga itu kan, kenapa seperti itu tuh kan, nggak kritis, jangan kritis, tanya aja itu kan. Nah, jadi harus ada apa namanya pemikiran yang dibuka ya, jadi jangan dipenjara lah pemikiran teman-teman itu ya. Kata si Rocky Gerung, pemikiran nggak boleh dipenjara, harus dibebaskan. Ya, tubuh boleh dipenjara, tapi pemikiran nggak bisa dipenjara, harus dibuka seluas-luasnya. Seperti itu. Ada lagi silakan yang mau bertanya. Gimana yang lain? Kalau nggak ada, aneh tanya Ustadz lagi. Silakan, Ridwan. Terkait novel, Ustadz, hampir sama sih dari Hmm. beberapa novel, mungkin jalur ceritanya kayak di awal pembunuhan gitu. Saat ada beberapa novel juga awalnya pembunuhan, atau mungkin ciri khas dari mereka, Hmm. atau udah mereka konsepin. Cuman kekurangannya apa Ustadz dari novel yang udah Ustadz baca, mungkin kekurangan dari novel itu? Ya, kalau saya melihat dari apa ya, dari novel ini ya, mungkin karena ini apa ya, ditulis oleh anak S1 ya. Ini memang gaya bahasanya itu masih masih ya masih anak satu, tapi ini kalau dibuat berat malah nggak laku tuh kan. Jadi kalau saya membandingkan dengan ya novel barat itu kan, memang mungkin dari awal sudah ditebak cerita itu kemana sih itu kan. Nah ini kurangan dari novel inilah tuh kan, kalau kita sering membaca itu kan kita sangat sangat bisa menebak ke arah mana novel ini akan dibawa tuh kan. Inilah yang mungkin satu kekurangan yang ya intinya bagaimana sih sebenarnya agar novel itu memang memiliki latar belakang yang ketika baca orang jadi oh kok gini tuh kan. Nah ini belum belum ada tuh, ini salah satu kekurangan novel ini ya. Kemudian apa namanya, yang kedua adalah novel ini eh, apa ya, lebih kepada gagasan pemikiran dengan pemikiran Islam itu kan, lebih kepada, kalau saya sebagai seorang ilmuwan ini lebih kepada pemikiran menantang, tapi memang ya secara konkret kan nggak mungkin lah ya teman-teman di novel ini dijelaskan bagaimana konsep konsep yang benar dalam Islam. Selama ini kan misalnya begini, integrasi antara Islam dan agama itu kan masih tataran konsep, belum tataran pada praktek sebagainya. Misalnya begini, eh, saya sering misalnya gini, saya sering bingung masa skripsi itu kan. Bagaimana sekarang misalnya kita mau membuat sebuah metode penelitian secara Islamis? Ada nggak kira-kira? Kan belum nemu. Ya paling selama ini kita meminjam kan teori Barat, kuantitatif, kualitatif, dan yang memang secara teoritis, secara epistemologi, secara aksiologinya itu dari Barat, kayak gitu. Ini yang sering sering kita masih konsep. Kemudian beberapa kali saya juga misalnya membaca penelitian-penelitian tentang apa ya, tafsir lah di UIN kan, studi tafsir itu kan. Nah selama ini kita nggak memiliki, misalnya bagaimana kita mau meneliti tafsir eh, berdasarkan metodologi Islamnya belum ada. Ya kita masih pinjam dengan teori Barat, ada semiotik, ada hermeneutika yang itu adalah Barat asli, ya gitu maksudnya. Nah jadi kalau kita tarik ke sana, inilah kelemahan dari novel ini, ya pemikiran saja. Ya misalnya dalam konsep ekonomi Islam saja tuh kan, kalau kita tarik ke sana kan kita lebih bagaimana kok ekonomi dan Islam, kan ekonomi Islam itu sekarang hanya terkonsentrasi hanya dua hal saya, pertama zakat, kedua bank syariah, selesai. Padahal lebih dari itu kan. Nah ini yang jadi permasalahan. Psikologi Islam misalnya dibahas dalam tataran sini, dia lebih kepada tataran pemikiran, belum ada praktek psikologi Islamnya kayak gitu. Tapi jadi inilah gambaran tantangan di terhadap umat Islam sekarang, bagaimana agar seluruh aspek ilmu itu tidak hanya tataran pemikiran, tapi lebih kepada konsep-konsep yang sudah bisa kita pakai. Kayak gitu. Bagaimana misalnya kita mau membuat sebuah alur penelitian yang Islamis, kan belum ada. Ya, padahal kalau kita menggunakan konsep Islam luar biasa. Misalnya kita menggunakan cara pandang hadis saja. Misalnya kalau kita mau membaca buku satu orang ini kan, kita lihat dulu orangnya, jujur apa enggak. Kalau enggak bisa kita kutip dong. Nah ini kalau menggunakan Islam. Tapi zaman sekarang ya dia sulit kayak gitu.
Nah, inilah yang menjadi kelemahan novel ini terlalu apa ya? Terlalu berat menurut saya memang ya. Teman-teman yang tidak suka kalau yang baru-baru baca gitu sih nggak suka dengan ini penuh dengan pemikiran ya, penuh dengan apa namanya simbol-simbol sebagainya. Jadi bahasanya juga bahasa kaku, bukan bahasa sastra, nggak nyastra lah ya. Jadi dalam bahasa nggak bikin orang baper gitu kan. Jadi bahasanya ini. Tapi kalau akademisi, kemudian orang-orang yang senang bahasa yang berat-berat ini bagus. Tapi kalau teman-teman yang mungkin baru mau baca novel atau yang lagi baper-baper itu kan, intinya baca ini nggak terlalu ini jadinya. Maka novel ini pun nggak terlalu apa ya, nggak terlalu laku ketimbang Tereli gitu loh. Karena khusus ya, khusus orang-orang yang memang memiliki sebuah pemikiran yang agak lebih tinggi sedikit kan. Mungkin teman-teman yang suka baper ya ada Tereli, ada Fatpah Depi gitu kan, itu yang enak. Kalau ini agak berat. Ya ini akademik banget gitu. Itu dari saya. Termasuk novelnya Zainur Ridwan kan, Rizky Rizal Semaran ya. Ridwan ya. Ya, Ustaz. Gitu. Sebenarnya Ya novel berat-berat. itu seru, Ustaz, kalau kita Iya, berimajinasi gitu ya, Ustaz. betul. Betul betul. Karena mereka Bahkan si Ridwan itu kan riset dulu 1 tahun dia menulis ya novel itu. risetnya ada. Baru tulis dalam novel kan. Seperti itu. Ya, ya penggunaan kata-kata Ya dari mereka juga silakan. mudah dipahami juga kan ya, Ustaz. Cuman agak Ya. membosankan kalau nggak ada bumbu-bumbu perasaan-perasaan gitu ya, Ustaz. Sekarang saya juga baca novel yang gini tuh jarang tuh, belum nemu lagi, belum ada tuh kan. Bahkan Zainur Ridwan dan sebagainya belum nulis lagi tuh kan. Saya kangen dengan novel kayak gini yang belum ada sih. Itu tadi karena sekarang kan fenomenanya adalah medsos, jadi orang sangat Ya. jarang yang menulis bukan ya. Nulis itu luar biasa dan perlu keahlian khusus gitu. Ya kalau paling ada novel-novel yang baper-baper itu sangat terlalu udah selesai masanya gitu loh. Ya, novel-novel gini yang membangkitkan intelektualitas itu yang sangat jarang tuh kan. Sangat jarang banget. Ya dari ribuan yang ada bisa satu itu sebenarnya lama-lama kayak gitu. Sangat jarang banget. Itu dari saya. Silahkan pada yang lain lagi pertanyaan. Gimana dari teman-teman yang lain? Ya, yang sudah hadir, jangan disia-siakan kesempatan bisa bertanya dengan Ustadz. Ada satu pertanyaan masuk. Yang lain gimana? Fani Rambe. Ada Ustadz Dasim. Ini masih semua ya rata-rata teman-teman ya. Ada semua ya. Apa Ya, yang Ustadz? udah lulus? Ada yang udah lulus. Ada yang udah lulus. Udah lulus. Iya, ada dari mana? Ada dari Win Jogja juga nih siapa nih? Dari mana, Ustadz? Ini ada Win Jogja juga siapa nih? Bahrul Ilmi. Oh, kurang tahu, Ustadz. Aneh belum kenal, belum kenalan juga nih. Gimana, Bang Bahrul? Stay kah? Mungkin ini, Ustadz, ada novel rekomendasi dari Ustadz terkait mungkin seperti yang novel yang kita bahas pada kesempatan kali ini, membangkitkan intelektual Ya, gitu. pertama mungkin teman-teman silakan teman-teman baca ini dulu tadi. Kalau ini nggak terlalu berat ya, silakan teman-teman cari tuh kan ya. Novel ini bagus gitu kan. Ini gitunya karena yang nulis semester ini nggak terlalu berat ya. Mungkin teman-teman nanti coba kalau memang ada waktu coba baca novel ini tuh kan. Tadi saya kira tantangan yang luar biasa ke teman-teman bahwa menggelitik lah dalam bahasa saya. Tapi intinya sih teman-teman apapun itu silakan temukan apa yang teman-teman sukai. Ya, karena saya dan teman-teman pasti berbeda. Kalian kita berbeda tuh kan. Temukan saja yang teman-teman sukai, baca apa tuh kan. Jadi jangan memaksa dengan orang lain gitu kan. Jadi temukanlah. Jadi sebenarnya kita tuh bukannya nggak suka baca karena kita belum menemukan apa yang saya suka itu kan. Apa yang disukai itu belum. Teman-teman kan kalau pas suka kan bisa seharian baca buku kan, nggak mana-mana kan. Nah, itu dia perlu ditemukan. Kalau teman-teman suka novel ini sampai seharian itu lah yang teman suka gitu. Jadi kan ada interaksi antara si pembaca dengan si buku ini gitu loh. Penulis yang diperankan oleh buku ini kan ada gitu kan. Nah, silakan teman-teman temukan apa bidang yang teman-teman sukai dan itu nikmati saja ya. Jadi membaca jangan berharap dulu untuk paham, enggak, jangan dulu, baca dulu. Jadi menikmati saja, menikmati membaca itu nanti teman-teman akan insya Allah akan ada pemikiran yang baru.
Jadi jangan berharap dengan baca itu jadi paham, karena enggak, karena semakin membaca kita semakin bodoh. Ya, teman-teman, semakin banyak membaca semakin bodoh. Kenapa? Karena ilmu itu luas banget. Sangat luas, luar biasa. Jadi semakin kita membaca, maka kita akan merasa sangat luar biasa bodoh. Nah, itu rasanya gitu, teman-teman. Jadi oh ini, luar biasa banyak itu. Saya kadang-kadang kalau lagi berburu jurnal ya di dalam internet itu sampai luar biasa, ada sampai ratusan ribu jutaan buku. Dia bilang, oh gak pernah yang dibaca tuh kan, satu aja nggak selesai. Makanya sangat luar biasa, ilmu itu sangat luas ya. Seumur hidup kita nggak akan selesai, teman-teman. Tapi silakan nikmati aja apa yang teman-teman sukai, bidang apa yang teman sukai, dan kembangkanlah sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau saya memang di awal senang dengan bidang-bidang komunikasi, gitu kan, tentang media dan sebagainya, saya suka. Maka saya ke sana studinya, S3 apa S2 S3-nya. Teman-teman nanti kalau memang suka di bidang lain, silakan dari lulus S1 S2 kemana, kembanganlah, jangan dipendam gitu. Seperti itu. Ya, nanya Ustadz, saya baru-baru ini senang novel, namun bagaimana cara milih novel yang bagus? Saya senang dengan kisah-kisah heroik atau guru-guru lain-lain. Nah, ini bagus. Jadi dalam saya ilmu komunikasi ya, ada namanya ada teori kebahasaan, ada namanya teori pemaknaan. Jadi menikmati apa namanya membaca novel itu adalah tergantung bagaimana kita memaknai. Setiap orang berbeda. Jadi kembali pertanyaan Mas Dasim tadi ya, bahwa pertama ya sesuaikan dulu dengan keinginan kita. Kemudian novel yang bagus biasanya ya kita akan melihat siapa sih penulisnya itu kan, terkenal apa enggak itu akan mengaruhi juga. Ya walaupun itu pun tidak menjamin ya itu kan. Kemudian yang kedua adalah apa namanya, kalau bisa cari novel itu yang memang bisa membangkitkan intelektualitas, apalagi Mas Dasim ini kan SPD, ada guru ya. Nah kayak gitu. Jadi ya, meskipun zaman sekarang ya agak sulit ya teman-teman ya untuk menemukan novel itu kan, yang banyak ya novel baper kayak gitu kan. Nah ini apa namanya, PR buat kita tuh kan, bagaimana bisa menemukan novel itu. Tapi intinya bagus apa enggak sesuai dengan kebutuhan saja ya. Tapi karena saya kira di luar sana banyak sekali novel-novel yang kalau saya melihat banyak sekali apa namanya kelebihan dan kurangannya masing-masing, saling melengkapi saja sih. Kalau saya melihat sih nggak satu ini baik enggak, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing saja, sesuai dengan kemampuan pemikiran teman-teman ya gitu. Jadi kalau teman-teman itu melihat novel ini menarik, sebaiknya silahkan baca dulu ya, nanti akan hadir kritis teman-teman tadi dan batasi sebuah bacaan ya. Kalau teman-teman intinya sih melihat saya sih novel itu bagus banget itu adalah subjektif sih ya, tergantung dari apa yang mau kita cari sebenarnya kayak gitu. Mungkin sisi lain teman-teman menganggap Tereli bagus, saya sekarang udah ngomong lagi Tereli biasa aja tuh kan, itu kan subjektif kan gitu. Jadi Ridwan Tereli seneng, saya enggak, nah kayak gitu. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan Mas Dasim ya, apa yang Mas Dasim suka. Kalau kisah heroik ya coba cari novel-novel yang kisah heroik, baca aja itu, baca. Mudah-mudahan nanti setelah membaca ratusan novel bahkan Mas Dasim bisa menulis sendiri kayak gitu kan. Ya, menulis sendiri kan. Saya teringat ya, saya agak lupa waktu itu tahun berapa ya, ketika saya belum kuliah malahan di Kick Andy masalah waktu itu ya, saya agak lupa, saya cari ada enggak tuh kan. Jadi ada seorang narapidana waktu kalau salah di lulusan SMP ya, diundang ke mana, ke dalam di apa namanya di Kick Andy waktu itu, dia lulusan SMP doang gitu kan. Ditanya itu kan, setelah lulus, setelah dari penjara, ternyata dia apa menulis 10 novel dan dia oleh orang lain kan. Apa yang dilakukan di penjara selama hampir 3 tahun, ternyata dia membaca 3.000 buku kata dia. Nah intinya sih penjara ini adalah biasanya akan lahir orang-orang yang bisa menulis. Bukan saya teman di penjara, enggak. Habib Rizik misalnya, saya tidak politik ya, misalnya dia menulis saja mana di penjara. Hamka tafsirnya di penjara. Siapa lagi saya ditutup, tafsirnya di penjara. Ya, jadi semua itu menulis di penjara. Maksudnya adalah dengan begini maka teman-teman harus mencari ketenangan untuk menulis buku. Jadi rumah, bikin kamar apa gitu. Tapi intinya sih dengan banyak baca buku tadi, novel tadi, jangan-jangan nanti Mas Jasim bisa menulis novel sendiri ya gitu ya. Baca aja sebanyak-banyaknya bukan 100 novel, nanti jangan-jangan dari situlah kita akan menemukan oh ini loh novel yang pengen saya tulis kayak gitu. Kalau hanya 1 novel, 2 novel, nggak baca lagi, jangan harap bisa menulis ya.
bahkan misal ratusan buku dan sebagainya. Bahkan kata Tereli, satu paragraf yang kita tulis adalah hasil satu buku yang kita baca. Bayangkan kalau kita mau menulis satu buku ada berapa ratus paragraf itu. 100 paragraf misalnya, itulah satu buku kita baca. Nah, kayak gitu intinya ya. Jadi jangan puas hanya dengan satu buku novel ya. Jadi mungkin itu bisa menjawab dari pertanyaan Mas Yasin ya. Jadi sesuaikan dengan keinginan Mas Yasin saja. Untuk baik apa enggak itu subjektif ya teman-teman ya, karena berbeda-beda. Karena ini nggak ada ukurannya ya. Kalau matematika ada ukurannya, satu ini benar, dua salah, begini itu kan kayak gitu. Tapi ini subjektif ya. Jadi setiap orang berbeda. Sesuaikan dengan keinginan Mas Yasin kebutuhannya kayak gitu. Anggapnya seperti itu. Mungkin dari saya. Silakan Bu. Nah, ada yang masih ingin bertanya? Ini ke Hanifah kayaknya udah mau bertanya. Mungkin tadi rekomendasi judul kali Ustaz. Kayak yang tadi Anda sebutkan tuh. Ya, Atau ya tentang kalau yang tentang konspirasi banyak ya, ada Riba juga sering baca, misalnya ada tentang untuk desain sebagainya tuh kan. Nanti saya coba share deh di apa namanya di Hamas, nanti biar share teman-teman ya. Saya banyak sih rekomendasi, saya fotoin lah itu kan. Banyak sekali novel-novel yang bisa dibaca itu kan, termasuk Khilafah itu kan yang sering baca. Tapi kalau itu mah agak berat. Banyak sekali sih novel-novel yang di rumah itu tentang vaksin tuh. Itu saya Nurul tuh udah lama itu waktu itu. Vaksin itu udah lama sebenarnya ada. Termasuk kemarin isu-isu mengenai isu-isu mengenai apa ya, mengenai ada chip itu udah lama dibahas oleh dia sebenarnya di tahun-tahun 2010 udah ditulis bahwa nanti akan ada kayak gitu. Isu vaksin itu sama dia di kalau salah novel yang mana aku lupa, tapi ada di Zainul Iban nulis kayak gitu teman-teman. Jadi saya dapat dari mana, dari buku. Maka teman-teman kalau mau ya ada kode dan sebagainya bahwa nanti akan ada upaya pembunuhan, bahkan di novel itu ditulis bahwa di barat itu udah mulai mengembangkan virus untuk membunuh kayak gitu. Kalau ini nggak kita temukan di mana, di media nggak ada teman-teman, harus dibaca di novel, di buku kayak gitu. Ya itu luar biasa. Makanya saya sekarang santai aja tuh kan, nggak terlalu ini tuh kan, karena sudah tahu itu kan. Ya kalaupun saya kena ya, tapi banyak sekali hal yang perlu dikritisi kayak gitu, termasuk virus. Vaksin itu udah dibahas sama dia udah lama waktu itu, tahun 2010 sudah ditulis, bahkan novel itu 3 kali yang salah menjadi novel terbaik di IBF. Nah termasuk isu chip kemarin yang tidak disuntikkan ke dalam itu udah dibahas sama dia, udah ada memang itu program itu, dan itu tidak main-main di media, nggak bakal dibahas, tapi di di buku, di catatan kayak gitu, di novel kayak gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang kita bisa temukan dalam baca buku ya teman-teman. Dan ini ya sayang, nah, kakak ya, jadi itu nggak pernah kita temukan di ruang media gitu loh. Di sekolah juga nggak ada, di kampus, tentang misalnya tentang bagaimana penggunaan dinar dan emas dengan di ekonomi aja nggak diajarin. Kalau kita baca bukunya luar biasa teman-teman. Nah kita nggak pernah. Jadi mainstreamnya itu memang kita dapatkan di luar kampus. Kalau di dalam kampus ya doktrinnya aja sih, apalagi kampus umum kayak gitu aja tuh kan. Itu memang harus membuka wawasan lebih luas dengan baca buku sebagainya. Kalau nggak tertinggal ya itu teman-teman ya. Jadi dari buku. Kalau media, apalagi seorang media luar biasa banyak hoax. Ya media itu kan bisnis tuh kan. Jadi jangan percaya satu-satunya pada media. Cari buku, cari jurnal, cari catat novel sebagainya, silakan nanti diperdebatkan dalam pemikiran. Kalau ruang media itu kan susah untuk mencernanya kayak gitu. Ya, jadi dalam bahasa kami media itu banyak nggak jujur gitu kan. Karena ada kepentingan di sana, kepentingan politik, kepentingan bisnis sebagainya itu kan. Nah, itu teman-teman ya harus mengkritisi setiap berita yang ada, tabayun, cek dan recheck. Ya kalau mau cari buku, penulis sebagainya kayak gitu. Ya teman-teman, itu intinya ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak kita temukan di dalam ruang kampus, misalnya ruang media itu ada di dalam sebuah buku-buku dan sebagainya, catatan orang dan nulis sebagainya. Masa kenapa kita nggak mau baca buku misalnya? Ini yang menjadi sebuah penyakit dalam bangsa kita kayak gitu. Kita nggak mau membaca buku lagi, ya gitu kan. Kita hanya baca-baca berita media hoax kayak gitu kan. Nah, itu ya teman-teman ya dari saya. Ya, benar tuh. Kita bisa belajar pengalaman Ya, dari novel juga ya, Ustaz. Pengalaman orang lain melalui novel. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang mau menyanggah beberapa statement?
silakan. Ada mungkin teman-teman? Kalau udah ya cukup Kenal ya kali JS karena ini Kairan anaknya nggak, udah Ustaz? minta nangis. Ya, kenapa? Kenal JS Kairan. Jadi Kairan maksudnya? Ya, penulis dia, Ustaz. Oh iya iya kenapa? Iya iya. Beliau anak dari Jasmi Khairul kalau nggak salah. Oh gitu ya. Nah, Ridwan ini bagus nih, Ridwan ini ternyata habis sama nggak saya nih, dia suka novel, konspirasi, ini ngomongnya aja Ridwan ya. Tinggal dikembangi itu kan, nanti insya Allah akan menemukan satu bentuk yang luar biasa itu kan. Ya, beliau penulis novel juga. Mungkin untuk Ya, saya sih gitu kan, ya. Novel itu untuk mengalihkan dari kejenuhan akademis itu saya baca novel tuh kan, luar biasa. Karena di akademis itu berat, apalagi bikin skripsi, rotasi, aduh berat banget tuh kan. Dan bosankan tuh kan. Ya, itu kan paling untuk kegiatan kerjaan akademik, tapi kalau mau yang santai-santai ya karena novel tuh kan, enteng. memang pengaruh banget sih, Ustaz, apa medsos ini. Yang luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Eh, Iya. kita yang suka Ya baca teman-teman buku sekarang bayangin aja bisa tuh, Indonesia ingat. 3 tuh. Ya ngantuk kan, kalau nonton YouTube bisa 1 jam kan ngantuk kan. Coba baca buku setengah jam udah keliangan kan ngantuk nih ya. Nah, ini bisa juga pengalaman gitu tuh kan. YouTube itu bisa sampai 1 jam 2 jam tuh asik aja tuh kan, sono kayak apa namanya, kayak doping tuh kan, nggak terasa sih. Baca buku 10 menit tidur, ini nggak, ini kelemahan kita sebenarnya tuh kan. Tapi Lagi baca bagaimana ya, Quran ya. berusaha untuk mengurangi. Iya, baca buku semuanya itu kan, semuanya itu ya. Padahal di barat tuh ada orang membaca buku ya, bahkan ada seorang mualaf itu saya pernah lihat di YouTube itu, saya lupa namanya, 15 tahun dia udah membuat tesis tentang Bible, mana Bible dia di barat kan, dia baca buku sebagainya gitu. Jadi kalau saya melihat mualaf di Eropa itu karena dia pembaca yang luar biasa ya. Jadi kalau kita nggak membaca maka Anda tertinggal, itu pasti itu, secara keilmuan, secara pemikiran, gagasan, secara retorika itu pasti tertinggal. Kelihatan kok teman-teman yang suka membaca sebagai itu, dari gerak tubuhnya, dari omongannya, wajahnya kelihatan itu kan, ini orang ini pintar enggak tuh, tahuan sih. Pakaiannya sangat kelihatan, berwibawa apa enggak itu dari itu kelihatan kok teman-teman. Kita bisa menilai ini orang ini ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman laki-laki bisa menilai ke perempuan bagaimana cara dia ngomong sebagainya, atau sebaliknya gitu kan, itu kan kelihatan. Gagasan dia kan kelihatan, wajah aja bisa kelihatan nih orang ini pinter ya tuh kan. Nah, kayak gitu. Itu yang asiknya kayak gitu teman. Jadi orang tuh nggak perlu kita kasih tahu sih sebenarnya sih ya. Jadi dari sikapnya dia itu akan terlihat pemikiran dia kayak apa, kayak gitu. Ih, orang ini berilmu apa enggak tuh kan, atau dia cuma nggak sekolah tuh kan, kayak gitu. Dari pemimpin Bahkan kita saya juga sekarang juga sempat bisa inspirasi dinilai loh. mungkin. Iya, iya. Saya dulu teringat ya, zaman kuliah Hikmah S1 kan, saya beli waktu itu beli apa ya, jus ya, di mana ya, di depan Bangka Raya, di apa tuh, di Indomaret tuh ada seorang penjual jus tuh kan, dia bacanya Jalaluddin Rumi, luar biasa tuh kan. Dia bilang, wah ini langsung kalah tuh kan. Ya pelayan jus tapi apa dia baca Jalaluddin Rumi, oh ini luar biasa. Jadi saya motivasi tuh kan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi profesi apapun teman-teman silakan baca buku. Mau jadi satpam ntar, mau jadi apa dulu tuh kan, mau jadi petani itu kan, silakan baca buku. Jadi jangan membaca itu tidak hanya pekerjaan dosen, harus membangun sebuah sebuah motivasi, apalagi mahasiswa itu kan. Jadi orang tua pun baca buku, nanti biar anak-anak juga mau baca buku kayak gitu. Jadi silahkan teman-teman ya, nanti membaca itu adalah mendewasakan pemikiran. Jadi awet muda tuh kan. Saya udah tua tapi mungkin ya menurutnya saya awet muda ya, karena sering baca buku aja tuh kan. Jadi seneng gitu kan, jadi pikirnya itu enteng gitu kan. Beda dengan orang yang jarang baca buku tuh kan, ya lusuh pemikirannya loh. Jadi Jepang itu kenapa sih dia baca buku, kata dia biar nggak cepet pikun, kata dia. Emang bener sih, profesor saya itu luar biasa, udah tua tapi kritis luar biasa ya. Profesor itu di Win itu luar biasa kritis, padahal udah tua tapi wajahnya luar biasa, pemikirannya nggak mati. Coba dengan orang-orang nggak kuliah atau cuma SMP SMA tuh kan, di tua umur 70 udah ya pikirannya udah kayak itu kan, tentang lentruk itu kan gitu. Tapi bandingkan orang-orang ilmuwan di sana dengan umur 70 tapi gagasannya luar biasa, kritik luar biasa, cerdas luar biasa.
Nah, intinya membaca itu tidak hanya untuk kuliah, tapi adalah untuk agar kita tidak seperti pikun kayak gitu. Usia kita makin tua, maka pemikiran kita semakin dewasa. Gitu. Itu dari mana? Dari buku. Kalau medsos tidak mungkin bisa menjamin seperti itu. Baik. Jika dari teman-teman sudah tidak ada lagi yang didiskusikan atau cukup, Afwan, mau ya, bertanya? silakan. Yuk, silakan. Afwan, Silakan. sebenarnya nggak buka Yuk. kamera. Ya. Nggak apa-apa. Apa tadi kan bilang ya, dengan membaca kita bisa melihat orang atau menilai itu ya. Ya, betul. Bagaimana gitu tuh kayak bahwa dia tuh pandai, bahwa dia tuh bisa gitu. Sering baca. Kita tuh ngelihat dari siapanya sih gitu, Ustaz. Mungkin itu ya. Cukup. Baik. Pertama ya, ini untuk tadi yang tanya perempuan laki-laki ya. Pertama dari cara berpakaian saja itu kelihatan. Berpakaiannya biasanya sih kalau orang pemikir itu mono ya rapi, biasanya gitu ya. Cara bicaranya bagus. Jadi luarnya udah kelihatan kok pendidikan gimana tuh kan. Jadi itu dulu tuh. Tapi kalau dia di luar aja kayak ini gitu. Jadi saya sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi saya semakin dewasa itu karena apa ya, karena tadi baca buku pemikiran kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi ya, ini pengalaman saya sendiri itu kan, saya dulu ketika belum masih S1 sebagainya, ya urakan aja pakai pakaian kayak gitu tuh kan. Mohon maaf ya, ini pengalaman saya pribadi, mungkin yang lain mudah-mudahan sih ada cara berbeda, tapi jadi dari sana saya mendapatkan sebuah pemikiran itu ya, jadi penampilan terapi gitu kan. Kemudian ya intinya sih mohon maaf ya, ini pengalaman saya pribadi namanya harus rapi lagi-lagi tuh karena sesuai dengan ini pemikiran tuh kan. Biasanya yang dulu cuma pakai kaos oblong keluar pakai baju rapi, dalam bahasa istri saya, kok wangi sih mas itu kan, dalam saya kan bahkan istri saya kadang-kadang heran tuh, kalau Intelika kok lama banget sih mas tuh kan. Nah, ya biar rapi tuh kan kayak gitu. Jadi intinya dari situ kelihatan kok, dari mimik wajah, dari penampilan, dari berpakaian, dari apa namanya, dalam bahasa saya sih bau tubuhnya kelihatan. Mohon maaf ya kalau orang yang bikin bagus jadi dia mementingkan penampilan. Malu kalau kita misalnya dalam bahasa saya bau badan kan. Gitu dulu sih kelihatan sebenarnya dalam bahasa saya. Nah, itu yang kelihatan, dan mungkin subjek, tapi itu dari saya kayak gitu. Saya pernah tuh kan kemarin pulang kampung ke istri tuh kan di daerah Palembang tuh kan itu kampung gitu kan. Ada dia datang ke rumah satu kampung tuh kan, yang saya katakan ya gubuk. Ada datang suami temannya tuh kan, saya datang. Ini orang berpendidikan itu kan, pakainya bagus gitu kan. Terus pakai lengan panjang, rapi lah mukanya, miminya itu klimis loh, rambutnya bagus tuh kan. Ini bukan orang sembarang. Saya tanya istri tuh, Mi itu siapa Mi? Iya mas, dia ini kok, dia kuliah di sini. Oh mantan aja kayak gitu. Banyak yang datang ke rumah saya itu kan, itu pakaian pakai celana inilah, itu gabul maksudnya itu kan. Tapi kok ini beda tuh kan, ini ya. Iya mas, dia ini kuliah di sini guru. Oh wajar kan, gitu. Kelihatan. Jadi dari situ udah kelihatan kok cara pakaiannya itu kan, penampilannya itu kelihatan banget. Dan itu memang teman-teman yang merasakan juga subjektif, tapi kayak gitu. Dan nanti akan kelihatan kalau rumah tangga misalnya, biasanya kita akan lebih dewasa sih dalam menghadapi permasalahan kan. Ya saya sendiri termasuk bisa kayak gitu merasakannya. Jadi saya bisa lebih menengahi lah dalam bahasa saya itu kan. Jadi lebih bijak dalam komunikasi, dalam gagasan, jadi dalam tontonan pun kadang-kadang saya lebih dewasa tuh kan. Kadang istri tuh kan beli TV, saya nggak usah ngapain tuh kan. Iya, saya nggak usah beli TV karena ini, jadi lebih tahu kayak gitu kan. Kemudian dalam hal pergaulan tuh kan, biasanya kalau saya, karena saya mungkin senang baca buku itu kan, kuliah saya nggak senang nongkrong, nggak senang, manfaatnya paling habis ini baca buku itu kan. Di jalan saya mending bawa buku nih, bawa handphone gitu. Jadi situ udah kelihatan. Jadi nanti aplikasi di rumah itu akan kelihatan. Ini kan. Ya ini. Seperti teman-teman ya. Jadi silahkan ya. Ini ada apa nih? Ada apa nih? Ini apa nih? Ini ya. Pegang. Ada lagi tanyakan? Ya itu tadi ya. Jadi insya Allah semakin banyak membaca, semakin intelektualnya bagus. Secara secara kasat mata kan kelihatan lah penampilan. Bahkan perempuan pun akan sama itu kan, kelihatan lah.
cara pandang ada aplikasi dalam kehidupan dia itu kan. Perempuan misalnya kalau dia nggak senang belajar ya semaunya dia, dalam mohon maaf ya teman-teman, bangunnya siang lah atau apa kita nggak tahu deh, tapi intinya sih dia akan lebih bijak dalam kehidupan dia itu kan, dalam keluarga, dalam sehari-hari gitu kan. Referensi yang dia cari itu lebih intelektual gitu, tidak sembarangan gitu. Memberikan pengajaran ke anak pun nanti akan lebih intelektual, tidak sembarangan. Mengajari anak pun akan beda itu kan. Ya biasanya kalau nggak sekolah kan ada tuh tanggal tuh anak dimarahin lah, apalah pukul, itu kan enggak. Kita ada ilmunya kayak gitu. Nah, Ustaz, baik, Ustaz. Ya, Ini Ustaz, boleh silakan lagi terus. Ya silakan. Silakan mengenai ada ini, lagi? apa namanya? Baca itu salah satu hobi ya, salah satu hobi Ya. seseorang gitu. Saya dulu di fase yang di bangku sekolah lah, sehari itu mungkin habiskan buku 3-4 gitu. Cuman dengan memasuki fase-fase kayak kuliah, terus kayak ngajar dan aktivitas yang lain gitu, itu penurunan ini ya, cara baca gitu. Gimana tips cara komitmen nih? Gitu aja sih. Cara baca gitu. Ya. Sejauh ini saya Jadi pertama adalah itu ya gimana? Nah, saya nambahin. perbandingannya gini Ustadz. Dulu kan bisa sampai kayak 3-4 buku. Nah sekarang dengan ibaratnya Oh. apa ya? Jadi kayak baca buku itu kayak selembar, 2 lembar, 3 lembar atau enggak satu bab lah gitu. Paling paling banyak gitu. Lagi ada medsos kan. Udah keluarga belum? Udah ya? Belum Bu Ustadz, saya masih kuliah. Sudah keluarga belum? Belum masih single. Oh, belum ya. Oh iya. Cuma Ya sama pertama ini sih. nanti ya kalau bisa ini saran. Ini saran teman-teman nanti kalau mau berkeluarga, tapi ini kan saran dan video itu ya, jadi cari yang memang sejalan teman-teman. Kalau memang mau gitu cari suami yang sama-sama apa itu biar satu visi. Itu disebut satu sepupu loh, bukan kaya tapi situ jalannya enak kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah meminatkan tadi buku ya bikin jadwal saja. Insya Allah nanti akan ada kemudahan. Jadi waktu kita berapa sih 24 jam ya, tapi kok baca buku enggak itu kan, kita buru waktu. Bisa lah habis sholat atau habis sholat subuh nggak lama-lama 10 menit aja kayak gitu maksud saya. Tapi 10 menit paling lama itu kan. Jadi paksain aja, harus paksa sih memang. Jadi yang penting itu pengaturan jadwal sebenarnya itu. Teman-teman kapan waktunya itu kan. Itu. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Atau nanti setelah sholat tahajud, coba aja apalagi belum nikah kan ya. Bangun jam 3 itu kan, jam 3 pagi itu kan. Atau apa itu kan. Jadi tipnya jangan bangun kesiangan teman-teman. Kalau bangun kesiangan nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu pagi itu yang luar biasa untuk belajar, untuk aktivitas itu dulu dari bangun saya. Jadi saya tidak menuduh satu-satu, tapi kalau merasa seperti itu coba dibangun sebuah cara pandang yang berbeda. Ya, kalau saya biasanya itu jam 4 udah mandi itu kan. Kalau nggak mandi sholat itu nggak enak tuh kan. Nanti baru belajar atau apa kalau ada waktu. Tapi kalau kita udah subuh kesiangan itu hidup itu berantakan. Saya kayak gitu ngalamin itu luar biasa itu. Jadi semua itu kayak hari itu tuh nggak bermanfaat sekali karena udah lemah sebagainya. Ya, jadi telat sholat subuh itu suatu yang apa ya, yang buruk kalau menurut saya sih. Ya, jadi coba di situ dulu tuh kan bangun, jangan telat subuhnya ya, apalagi laki-laki ya ke masjid tuh jamaah kalau bisa. Itu bersih-bersih dulu itu kan. Jadi jangan adzan baru bangun kita masih mau maaf ya bau mulut tuh kan, baru Allahu Akbar kadang-kadang tangganya dari kecium baunya itu kan. Jadi kita bangun kalau subuhnya jam 5 ya jam 4:04 setengah 5 lah ya paling lama, sudah bersih-bersih atau perlu mandi, sikat gigi, jadi sholatnya enak. Habis itu nanti kita belajar atau ngapa kayak gitu. Nah itu jadi laki perempuan sama saja membangun sebuah habit dari awal. Kalau nanti paksain panjang nggak bisa, nanti ke bawah nanti gitu. Nah itu dulu sebenarnya kalau mau dari baca buku. Jadi kebiasaan di waktu kita tiap hari ngapain dengan ya, usahakan bangun pagi ya. Subuh yang paling penting ya, kalau bisa setiap hari tahajud alhamdulillah, tapi itu dulu lah, subuh nggak boleh tinggalin dulu. Maksudnya jangan tertinggal, apalagi laki-laki tuh kan nonton bola jam 2 pagi tuh kan, ntar tidur subuhnya jam 5:30, aduh udah berantakan dah. Karena saya pernah seperti itu pernah kok teman-teman. Jadi subuh kadang-kadang karena capek kali jam 5:30 baru bangun, itu luar biasa tuh, berantakan tuh hari itu tuh, nggak tahu kenapa tuh, lemes badan itu. Nah itu jadi atur jadwal saja. Misalnya kalau misalnya pagi yang paling enak baca buku itu memang pagi. Kalau siang udah capek banget, malam capek, tapi pagi sih yang paling asik pagi.
10 menit, kan itu aja sih. Insya Allah ada lah waktu ya. Saya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau terpakai 10 menit aja 10 menit, nggak salah lama-lama. Tapi intinya gitu, bangun pagi. Kalau nggak bangun pagi nggak bisa. Ya, apalagi mau baca buku siang, kerja kan nggak mungkin bisa. Jadi waktunya adalah pagi seperti itu. Ya kalau memang udah mapan nanti udah bisa ya bangun jam setengah 4 misalnya, sholat aja atau apa, kemudian ya baca buku sebentar, bisa baca apa namanya, baca Quran, terus baca buku. Kan Pak Azri aja jam 3 pagi dia bangun nulis kan. Itu mungkin saya menjawab apa namanya, Nurul ya. Nah, syukran Mudah-mudahan Ustaz. sih menambah. Alhamdulillah. Insyaallah, insyaallah. Nah, Kemudian kalau bisa sih tingkatkan pendidikan ya. Kalau S1 sih kadang-kadang kita ini tingkatkan lagi, kalau ada dana aja S2 S3. Tujuannya bukan kerja tapi ilmu tadi. Nanti kita akan semakin mau baca kalau udah gitu. Saya kayak gitu dulu. Ya silakan nanti kalau ada waktu sebagainya silakan menambah apa namanya, keilmuan di tingkat ini. Kalau baca doang anak-anak memang sempat bosan sih. Kalau kita kuliah lagi biasanya kita akan semakin menambah imunitas. Makanya saya S3 kan, saya merasa saya baca buku ya, saya beli buku banyak, ternyata nggak saya baca. Oh ternyata harus kuliah lagi, ternyata baca lagi gitu. Itu caranya sih meningkatkan. Bahkan saya sekarang ini udah mau selesai S3 ya, udah nggak ada kuliah, kangen nih main kuliah lagi. Misalnya saya mau ngambil S1 lagi, apa sastra Inggris tuh kan, Inggrisnya nggak terlalu bagus, sana gitu, tapi dana belum ada. Saya mau ngambil di UT karena kerja kan kayak gitu. Jadi semakin baca buku semakin ini kok kurang banget ilmunya gitu loh. Tadi kita kan makin bodoh saya nih gitu kan. Jadi pengen banget, bahkan nanti kalau ada waktu lagi pengen kuliah ini, gak banyak pengennya. Karena merasa kurang ilmunya teman-teman, luar biasa. Ya saya pengen ngambil sastra Inggris saya kan masih belum bagus ya. Istri ngizinin tapi ntar biayanya gimana dia nanti cari. Tapi saya rencananya sih gitu, nanti mendoanya mudah nanti bisa langsung mengambil S1 lagi sastra Inggris. Ya, kayak gitu. Jadi semakin kita belajar maka semakin haus dengan ilmu. Itu dari saya teman-teman ya, mohon maaf karena waktunya udah maghrib dan ini juga anak wedok ini jadinya minta digendong Mungkin ini nggak bisa terakhir bawa Ustaz, anak ini closing kalau udah statement dari sekarang Ustaz. ya teman-teman jadilah terbaik, teruslah membaca buku ya. Jadi kalau ada waktu tingkatkan intelektualitas dengan kuliah lagi. Ya menantang diri menjadi lebih baik. Jangan sampai kita usia 60 tahun nggak jadi apa-apa secara keilmuan. Itu menyesal nanti. Tuanya bongkok, pikirannya pikun, itu kan lucu banget itu kan. Jadi usahakan untuk terus belajar ya. Kalau harta bisa hilang, kalau ilmu insya Allah akan hilang teman-teman. Kalau harta yang kita timbun hilang, tapi kalau ilmu belum tentu. Kalau kita meninggal jadi akan menurun ke anak. Tapi kalau harta, kalau nggak diinfakkan ya hilang. Paling menikmati aja kita makan, dengan beli ayam, selesai. Tapi informasi yang kita beli buku, baca koran, bisa ini dibeli. Kalau nggak bisa kita. Harus dipaksa baca buku, kalau nggak dapet. Kalau rezeki insya Allah ada. Kalau pemikiran nggak bisa. Kalau teman nggak mantengin buku 2-3 jam, nggak ada pemikiran masuk. Kalau makan, insya Allah akan kasih, tangga ngasih. Ya, pandemi aja banyak ngasih tuh, nasi beras. Kalau ilmu, nggak bisa. Teman-teman nggak maksain baca, dan baca, nggak, pemikiran nggak pernah menjadi dewasa. Itu mungkin penutup dari saya, teman-teman. Terima kasih atas waktunya ya. Baik Ustaz, syukron jazakallah khair atas waktunya. Karena sudah mendekati maghrib dan mungkin ada dari teman-teman yang berpuasa juga di hari Senin. Baik. Untuk mengakhiri, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Baik Ustaz, syukran jazakallah khair, dan teman-teman juga yang hadir, syukran jazakallah khair. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat memotivasi kita untuk terus membaca, untuk terus berbuat baik, dan terus hidup. Mungkin itu dari Ane selaku MC atau moderator pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz. Jazakallah khair. Ayo, Ustaz ya.